Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan menceritakan sebuah creepypasta yang mengerikan. Bersiaplah. Sebenarnya kami tidak yakin apakah kalian pernah mendengar creepypasta ini atau belum. Judul aslinya adalah The Square atau Persegi, dan sayangnya kami tidak menemukan siapa penulis aslinya. Cerita ini pada dasarnya menceritakan tentang 5 orang pendaki yang tersesat ketika turun gunung dan menemukan sebuah gubuk kumuh berbentuk persegi. Apakah ada sesuatu di gubuk itu? Yang pasti ada sesuatu di ending cerita ini. Yuk langsung aja dengerin kisah 5 pendaki ini di Nonton Lagi Malam Jumat episode Mendaki Gunung Keramat. Sialan, sekarang malah turun hujan. Perjalanan kami pasti akan semakin terhambat karena trek yang terjal dan agak licin. Ditambah lagi kakiku masih terasa sangat sakit karena insiden tadi. Harus lebih berhati-hati nih. Seharusnya aku menolak ajakan mereka dari awal. Ketika mereka mengatakan akan mendaki gunung ini, perasaanku waktu itu sudah merasa tidak enak. Bukan karena treknya yang terjal atau semacamnya, hanya saja aku pernah mendengar cerita mistis mengenai para pendaki yang pernah menaklukkan gunung ini. Ada yang bilang bahwa di sini terdapat kampung hantu, kisah tentang para mahasiswa geografi yang ketempelan saat melakukan penelitian, hingga para kru film dari Yogyakarta yang menghilang secara tiba-tiba. Nah, untuk kasus yang terakhir itu, bahkan pernah dibuatkan sebuah film dan menjadi box office di Indonesia. Dengan beberapa rumor yang tersebar, aku terpaksa ikut ajakan mereka karena selain mereka memaksa, Erika, perempuan yang aku sukai, ikut dalam pendakian ini. Namun, kami semua tidak menyangka hal buruk ini akan terjadi. Oke, untuk sekarang aku nggak bisa nyebutin nama gunungnya karena gunung tersebut masih ramai banget, masih banyak banget orang yang datang ke sana, jadi aku takut banyak orang yang tersinggung atau merasa terganggu dengan cerita ini. Sebelumnya, 3 hari yang lalu, aku diajak untuk mendaki Gunung Keramat ini oleh keempat temanku, yaitu Bobby, Cecep, Dandi, dan Erika. Jika kalian kesulitan mengingat namanya, kalian ingat saja huruf awal nama mereka karena sesuai dengan urutan alfabet. B, C, D, E. Bobby, Cecep, Dandi, dan Erika. Aku sempat memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke sana karena beberapa hal mengerikan yang kuceritakan di atas. Namun mereka beralasan bahwa itu hanyalah rumor, dan lagi pula gunung itu masih dibuka untuk pengunjung hingga sekarang. Aku masih bersikeras untuk tidak ikut, tapi Erika, perempuan yang aku sukai ini berhasil meyakinkanku untuk ikut. Erika adalah satu-satunya perempuan yang ada di geng ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kami adalah mahasiswa semester 7 di salah satu kampus di Bandung, dan gunung yang akan kami daki ini adalah gunung yang berada di Jawa Timur. Kebetulan acara mendaki ini tuh sebagai perayaan atas berhasilnya kami melaksanakan seminar proposal skripsi. Padahal baru proposal ya, dan masih banyak revisian, tapi ya sekecil apapun harus dirayakan. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di lokasi setelah menempuh perjalanan sekitar 10 jam. Itu adalah perjalanan yang cukup melelahkan. Kami beristirahat dulu tentu saja dan rencananya besok akan langsung mendaki. Keesokan harinya, semua hal sudah dipersiapkan. Bobby, sebagai orang yang dituakan dalam kelompok ini, memberikan beberapa instruksi dan semacamnya. Katanya cuaca hari ini bakalan cerah, tidak akan ada kabut. Pokoknya hari ini tuh bakalan baik untuk mendaki. Dan benar saja, perjalanan mendaki kami sangatlah menyenangkan. Panorama gunung benar-benar memikat mata. Buat yang pernah naik gunung pasti tahu dong ya gimana rasanya ketika di perjalanan dan sudah sampai di puncaknya. Aku juga bersyukur bisa sampai di puncak ini dengan selamat. Satu hal yang benar-benar menggangguku ketika hiking adalah omongan si Cecep yang kadang terkesan sombong. Ketika di perjalanan, Cecep ini mengungkit-ngungkit rumor yang aku ceritakan kemarin. Dia bilang kayak, tuh kan gak ada kampung hantu, cuma gosip aja itu tuh. Beberapa kali dia juga terkesan meremehkan makhluk halus dengan jokes alias candaannya. Dia orangnya emang humoris banget, tapi menurutku candaan dia tentang penghuni gunung ini tidak lucu sama sekali. Bobby sempat beberapa kali memperingatkan, walau terkadang dia juga ikut tertawa. Makanya aku bersyukur bisa sampai di puncak ini dengan selamat setelah mendengar jokes Cecep yang kurang sopan. Kami bermalam di puncak gunung ini. Tadinya
aku berencana untuk menembak Erika ketika matahari terbit keesokan harinya. Aku membayangkan hal itu sangatlah romantis karena matahari pun ikut menyaksikan kami berdua berjanji untuk tidak saling meninggalkan. Ya, namun hal itu hanyalah rencana. Ketika aku dan yang lain masih terlelap tidur, Bobby tiba-tiba membangunkan kami semua. Aku sendiri belum bisa berpikir dengan jernih kala itu dan masih duduk pusing di dalam tenda. Baru setelah beberapa menit aku keluar tenda, aku tidak melihat cahaya matahari. Yang kulihat hanyalah gumpalan awan atau mungkin kabut yang sangat tebal. Padahal ini di puncak loh, kok bisa matahari nggak kelihatan? Ini tidak seperti dugaan kami kemarin bahwa cuaca akan cerah dan sebagainya. Perjalanan kami menuruni gunung sepertinya tidak akan seindah ketika mendaki. Setelah mempersiapkan diri, kami pun langsung bersiap untuk pergi meninggalkan puncak. Dan benar saja, suasana kami menuruni gunung terasa sangat suram. Ngerti gak sih, kayak awalnya banyak hahihi, ngobrol ini itu. Sekarang anak-anak ini kayak diam-diam aja gitu. Si Cecep aja yang awalnya banyak ngejokes, berubah jadi sosok yang seperti bukan dirinya lagi. Aku sendiri hanya terus memikirkan untuk segera sampai di bawah, karena perasaanku kayak gak enak dari tadi. Kami terus menuruni gunung hingga kami menemukan sebuah kuburan aneh di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Bobby langsung mengingatkan kita untuk tidak memperhatikan kuburan itu. Tapi karena kami yang kaget, sepertinya terdistract untuk terus memikirkan kuburan itu. Soalnya kuburan itu tuh tidak seperti biasanya. Panjangnya mungkin sekitar 2,5 meter. Yang mana aku belum pernah melihat kuburan sepanjang itu. Aku tidak bisa membayangkan orang ini setinggi apa ketika masih hidup. Batu nisannya ada di kedua ujung, dilapisi kain berwarna merah dan kuning. Ketika aku melihat sekali lagi ke arah kuburan ini serem banget ya. Aku bisa melihat sosok pria besar di kuburan itu. Dia berdiri memunggungiku tanpa sehelai pakaian pun. Tapi yang paling mengerikan adalah aku bisa melihat kepalanya bertanduk. Aku tidak menceritakan apa yang kulihat pada keempat temanku. Hal itu pasti akan membuat suasana semakin tidak nyaman. Aku meminta pada mereka supaya aku bisa berada di posisi tengah gitu kan, supaya lebih merasa tenang. Setelah beberapa jam berjalan, kami semua sangat syok. Karena ternyata kami seolah berjalan melingkar. Kami kembali ke kuburan tadi. Erika mulai menangis. Bobby mencoba untuk menenangkan kami, walaupun aku bisa melihat dengan jelas ketakutan di wajahnya. Aku hanya bisa berdoa, apalagi aku telah melihat sosok bertanduk tadi. Kami mulai saling menguatkan, saling mengingatkan untuk terus berdoa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Cecep dan Dandi berselawat sepanjang perjalanan dan aku bisa mendengar suara zikir dari mulut Bobby. Pikiran kami tidak boleh kosong. Entah apa yang menimpa kami, jam tangan dan kompas tidak bisa digunakan. Aku sendiri mulai berpikir bahwa kami telah dikutuk oleh penghuni di sini. Pasti ini gara-gara jokes Cecep kemarin. Beberapa jam kami berjalan, tiba-tiba kabut mulai menyelimuti kami. Bobby mulai mengikatkan tali pada setiap orang supaya kami tidak terpisah. Berjalan melintasi kabut di sini terasa sangat mengerikan, seolah-olah ada sesuatu di balik kabut ini. Semua kesialan ini hanyalah permulaan, karena insiden yang sebenarnya adalah ketika kami semua tidak sadarkan diri. Saat berjalan menuruni jalan yang cukup berbatu, terjadi sebuah longsor kecil menimpa kami. Dengan tali yang masih mengikat di setiap individu, kami jatuh tersungkur bersamaan. Untung saja kami tidak terjatuh ke jurang yang dalam, hanya terjatuh ke jurang yang dalamnya sekitar 2 meter saja. Walaupun begitu, beberapa dari kami tidak sadarkan diri. Bobby dan Cecep bahkan setengah badannya terkubur tanah. Begitupun dengan Dandi. Tapi yang paling mengenaskan adalah aku melihat Erika yang tergeletak dengan kepalanya yang terus mengeluarkan darah. Dan aku mulai sadar, kakiku tertimpa sebuah batang pohon yang tidak terlalu besar namun sangat menyakitkan. Aku berteriak minta tolong, namun rasanya percuma, tidak ada seorang pun yang mendengar kami. Aku mulai membangunkan Bobby, Cecep, Dandi, dan Erika. Untungnya Bobby bisa sadarkan diri. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pernah aku alami. Singkat cerita, kami semua mulai sadarkan diri walaupun dengan perasaan yang masih syok. Hanya satu orang yang tidak bangun, Erika. Kepalanya terus mengeluarkan darah walaupun Bobby sudah menutup luka di belakang kepalanya. Aku sempat melihat lukanya yang menganga lebar, seolah-olah aku bisa melihat tengkoraknya dari belakang. Hingga saat itu Erika masih hidup, dia masih bernafas. Tentu saja kami tidak bisa tinggal diam atau nyawa Erika tidak terselamatkan.
Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun dengan keadaan yang masih sangat tidak bagus untuk melakukan perjalanan. Kami membawa Erika dengan sebuah tandu yang kami buat. Kami akan membawanya bergantian. Untuk sekarang Cecep dan Dandi yang membawa Erika terlebih dahulu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sialan, sekarang malah turun hujan. Perjalanan kami pasti akan semakin terhambat karena trek yang terjal dan agak licin. Ditambah lagi kakiku masih sangat terasa sakit karena insiden tadi. Harus lebih berhati-hati nih. Kondisi diperparah dengan hari yang akan segera berganti malam. Kami segera bergegas melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba saja, Bobby melihat sebuah gubuk kecil di antara pepohonan. Dia bilang kita bisa beristirahat di sana. Gubuk itu terlihat lebih aman dibandingkan dengan mendirikan tenda yang cukup merepotkan. Ketika kami menghampiri gubuk itu, ternyata ukurannya tidak sekecil yang kami bayangkan. Berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 3 x 3 meter. Kami mulai duduk di sana dan meletakkan tubuh Erika. Sesuatu yang janggal mulai terasa. Sebenarnya, dari tadi Dandi curiga Erika telah meninggal karena wajahnya yang sangat pucat. Kebetulan waktu mengangkat Erika memakai tandu, dia ada di belakang, jadi dia bisa melihat wajah Erika. Mendengar omongan Dandi, Bobby langsung memeriksa Erika. Dia mendekatkan jarinya ke hidung Erika, memeriksa nadinya, hingga memanggil-manggil namanya. Tidak ada jawaban. Aku sendiri mulai panik. Sekarang aku yang mencoba memeriksanya dan ternyata memang aku tidak bisa merasakan hembusan nafas dari hidungnya. Aku tidak bisa merasakan detakan nadi di lehernya. Aku terus-menerus untuk memastikannya tapi ya hasilnya sama. Begitupun dengan Cecep. Ia tidak merasakan apapun. Kami semua bingung, frustasi. Erika benar-benar meninggal dunia. Apa yang harus kami katakan pada orang tuanya nanti? Kami pun menyimpan tubuh Erika yang kini sudah menjadi mayat di tengah gubuk itu. Bobby terus mengingatkan kami untuk terus berdoa untuk keselamatan. Malam pun datang dan kami tidak menyangka gubuk ini akan sangat gelap. Kami bahkan tidak bisa melihat satu sama lain, hanya suara kami saja yang terdengar. Gubuk ini memang tidak terbuka seperti yang kalian bayangkan. Jadi semacam ruangan tanpa jendela, tanpa pintu, pintunya hanya kecil, berbentuk persegi, dan kami ada di dalamnya saat ini. Bobby mengusulkan untuk tidak tidur malam ini karena takutnya terjadi apa-apa, takutnya ada longsor susulan atau semacamnya. Masalahnya, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya tetap terjaga. Tiba-tiba, Dandi mengusulkan sesuatu yang bisa membuat kami terjaga. Dandi mengusulkan untuk memainkan permainan tepuk pundak. Jadi kami berempat, aku, Bobby, Cecep, dan Dandi akan diam di setiap sudut ruangan. Kebetulan gubuk ini berbentuk persegi, jadi pas setiap sudut terisi. Jika kalian susah mengingat namanya, ingat saja huruf awalnya, yaitu A, B, C, D. Aku, Bobby, Cecep, Dandi. Ketika setiap orang sudah berada di sudutnya, mereka harus bergerak menuju temannya dan menepuk pundaknya. Dan teman yang ditepuk itu harus menepuk pundak temannya yang lain. Misalnya, aku menuju si B alias si Bobby. Kemudian Bobby harus menepuk pundak si C alias si Cecep, dan begitu seterusnya. Ketika semuanya setuju, kami pun mulai memainkan permainan itu. Permainan ini terdengar receh memang, tapi ternyata memiliki banyak manfaat. Selain kami tidak tertidur, badan kami juga terasa lebih hangat. Kami tidak menyangka akan memainkan permainan ini hingga langit mulai terlihat cerah. Suasana pagi ini cukup sejuk dan menenangkan. Setelah bersiap, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuruni gunung kembali. Tidak lupa, mayat Erika masih kami bawa dengan tandu. Entah kenapa pagi ini rasanya kami melakukan sesuatu yang benar. Jalan yang kami lewati adalah jalan yang tepat dan benar saja. Setelah beberapa jam kami akhirnya sampai di pos pertama dan kami melihat beberapa orang di sana. Senang, bahagia, sedih, dan terharu karena bisa bertemu dengan orang lain di sini. Dandi dan Cecep langsung sujud syukur ketika sampai di sana. Aku dan Bobby menempatkan mayat Erika di sana. Kami langsung diberikan pertolongan medis. Setelah beberapa saat, aku melihat ke arah Dandi karena dia melakukan sesuatu yang aneh. Setelah bangun dari sujudnya, dia tidak berhenti menatap ke arah mayat Erika. Untuk beberapa detik, bahkan mungkin 1 menit, ia terus menatap mayat Erika. Kemudian ia mengajak Cecep untuk berjalan menuju ke arahku dan Bobby. Aku mulai menanyakan apa yang salah dengan mayat Erika. Anehnya, dia mulai menanyakan permainan yang tadi malam kita mainkan. Dia bilang, waktu permainan tadi malam, Dandi adalah orang terakhir. Dia akan bergerak setelah pundaknya ditepuk oleh Cecep. Aku langsung jawab, ya emang kayak gitu kan permainannya.
Dari aku, ke Bobby, ke Cecep, ke Dandi, dan dari Dandi balik lagi ke aku. Iya gak sih? Tapi Dandi langsung menggelengkan kepala. Dandi kembali menjelaskan permainannya. Dia menjelaskan dari A ke B, ke C, ke D, dan dari D seharusnya tidak langsung ke A. Kami mulai mencerna kalimatnya. Setelah kami paham, seketika itu kami terdiam dan melihat ke arah mayat Erika.